Halo, apa kabar? Perkenalkan saya Igede Mujiana. Pada sisi ini akan menyampaikan materi pembelajaran informatika untuk SMA, bagian pembelajaran teknik komputer, dengan materi interaksi komputer perangkat kelas dan perangkat lunak atau hardware dan software. Komputer sebagai sebuah perangkat yang sudah diketahui secara luas saat ini, sudah juga digunakan secara luas dalam berbagai bentuk, baik itu desktop, laptop, tablet, dan sebagainya. Tentunya ketika kita mempunyai sebuah komputer, tidak hanya perangkat kerasnya saja, namun juga beserta isinya yang oleh masyarakat umum dikenal dengan istilah aplikasi. Perangkat keras komputer saja tanpa perangkat lunak, tentu komputernya hanya bisa dilihat tanpa bisa digunakan. Sementara kalau perangkat lunak saja tanpa perangkat keras, kita akan bingung mau dijalankan di mana perangkat lunaknya. Perangkat keras dan perangkat lunak komputer merupakan satu kesatuan membentuk sebuah sistem komputer yang nantinya bisa digunakan oleh manusia dan atau peralatan lain yang bisa berinteraksi dengan komputer. Perangkat lain yang saya maksudkan itu seperti perangkat jaringan, peralatan robotik, aktuator, switching elektronik, sensor, dan lain sebagainya. Kalau dicermati, proses interaksi antara komputer dan lingkungannya, sebenarnya lingkungan komputer itu atau lingkungan pengguna itu memanfaatkan komputer sebagai sebuah alat untuk memproses data. Ada yang lebih dikenal dengan proses komputasi. Untuk bisa melakukan komputasi sesuai kebutuhan pengguna maupun lingkungan pengguna, maka komputer perlu input atau masukan yang memiliki sebagai bahan baku untuk diproses. Dan setelahnya perlu output atau luaran sebagai media output dari hasil yang dari proses. Bagaimana interaksi lingkungan ke proses ini? Lewat alat apa lingkungan pengguna berinteraksi dengan pemrosesan datanya atau komputasinya? Pertama, mari kita lihat dulu perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer merupakan komponen fisik atau komponen ini adalah komponen yang dapat kita lihat atau kita sentuh atau dapat kita rasakan lewat sentuhan. Sampai saat ini komponen fisik dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu sistem unit, perangkat input, dan kelompok perangkat output. Sistem unit ada yang kalau masyarakat awam sering juga menyebutnya sebagai CPU, ya, merupakan satu buah perangkat yang di dalamnya terdiri dari komponen-komponen komputer. Jadi atau sekumpulan komponen-komponen komputer dikumpulkan menjadi satu lalu dibentuk secara fisik dalam satu wadah. Sistem unit ini bentuknya ada yang umumnya cukup sedang, ya, cukup besar, atau sedang. Ada juga yang sangat besar, sebesar ruangan atau sebesar rumah, itu juga ada. Tapi ada juga yang cukup kecil, ya, seperti misalnya PC stick, cukup kecil. Di dalam sebuah sistem unit terdiri dari beberapa komponen. Tentu saja di situ ada prosesor sebagai pusat dari sistem unit, dan juga ada komponen-komponen yang lain seperti hard disk, memori, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana komponen-komponen dalam sistem ini berinteraksi? Selanjutnya adalah komponen input. Komponen input merupakan komponen dari mana komputer itu mendapatkan data untuk diproses. Dari mana di sini maksudnya adalah jembatan yang menghubungkan antara sumber data dengan komputer itu sendiri.
Jika sumber datanya manusia, maka komponen input ini bisa berupa keyboard, ya, mouse. Jadi lewat komponen input inilah manusia sebagai sumber data memberikan data ke komputer. Contoh-contoh perangkat atau komponen input adalah keyboard, mouse, mikrofon, digitizer, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah komponen output. Komponen output merupakan komponen di sisi seberangnya komponen input. Kalau input itu memberikan masukan, maka output itu mengeluarkan hasil proses. Lewat output inilah komputer meneruskan hasil proses ke pihak yang dituju, atau pengguna, atau lingkungan pengguna. Tujuan bisa saja pengguna manusia, juga pengguna non-manusia atau perangkat elektronik lainnya. Contoh-contoh komponen output adalah monitor, speaker, printer, LCD proyektor, dan lain sebagainya. Nah, bagaimana lingkungan pengguna berinteraksi dengan perangkat keras komputer tadi, khususnya sistem unit? Kalau kita perhatikan tadi bahwa secara fisik komputer itu berinteraksi dengan lingkungan lewat komponen input-output. Kita sebagai pengguna berinteraksi dengan komputer mengisikan data lewat komponen input, misalnya lewat keyboard atau lewat mouse, dan menerima hasil proses data atau proses komputasi lewat komponen output seperti monitor, dicetak di kertas web printer, ditampilkan di proyektor, dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke perangkat lunak atau software. Perangkat lunak merupakan komponen non-fisik pada komputer yang pada dasarnya merupakan sekumpulan kode-kode instruksi atau perintah yang dapat dieksekusi oleh komputer, termasuk di dalamnya aturan-aturan eksekusi itu sendiri. Secara umum, perangkat lunak yang ada di komputer itu dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama adalah perangkat lunak driver atau drivernya perangkat keras, gitu ya. Lalu perangkat lunak sistem operasi, dan yang ketiga adalah perangkat lunak aplikasi. Driver merupakan perangkat lunak yang mengatur bagaimana sebuah perangkat keras ya, pada komputer itu bekerja. Bagaimana membaca data dari sebuah komponen input, ya. Bagaimana memindahkan data dari perangkat storage, bagaimana mengeluarkan data atau hasil ke perangkat output. Ya, jadi software atau perangkat lunak driver inilah yang mengendalikan perangkat-perangkat keras tadi. Sistem operasi merupakan perangkat lunak yang mewadahi perangkat lunak lain berinteraksi dengan komputer. Ya, perangkat lunak lain di sini ya termasuk driver dan perangkat lunak aplikasi. Juga merupakan perangkat lunak tata kelola komputer itu sendiri, yaitu mengelola operasional sumber daya yang dimiliki oleh komputer. Semua sumber daya yang dimiliki oleh komputer, termasuk aplikasi, storage, memori, jadwal, dan sebagainya. Sementara perangkat lunak aplikasi merupakan perangkat lunak yang umumnya berfungsi melayani pengguna. Inilah perangkat lunak yang umumnya digunakan oleh pengguna. Kalau kita jejerkan begitu, perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang paling depan, berhadapan langsung dengan pengguna, lalu di belakangnya dia sistem operasi, di belakangnya itu adalah driver. Merupakan perangkat lunak yang biasa kita gunakan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Bagaimana interaksi ketiga jenis perangkat lunak ini? Driver, sistem operasi, aplikasi.
bagaimana interaksinya dengan hardware, dengan mesin komputer itu sendiri. Aplikasi berinteraksi dengan jenis dan komponen lain lewat sistem operasi. Jadi tidak langsung dengan perangkat mesinnya. Jadi aplikasi berinteraksi lewat sistem operasi. Jika aplikasi membutuhkan interaksi dengan perangkat keras, maka kebutuhan tersebut dilayani oleh sistem operasi, lalu diteruskan ke driver. Driver mengendalikan perangkat kerasnya. Driver menghubungkan sistem operasi dengan perangkat-perangkat terkait yang dikendalikan. Jadi driver menghubungkan sistem operasi dengan hard disk, driver printer menghubungkan sistem operasi dengan printer. Lebih ke dalam, sebenarnya bagaimana interaksi aplikasi atau perangkat lunak tersebut. Mari kita lihat bagaimana perangkat lunak itu bekerja. Perangkat lunak umumnya berbentuk sebuah program komputer, yaitu sekumpulan perintah yang ditulis oleh si programmer dan disimpan dalam bentuk file atau berkas. Jadi perangkat lunak ketika wujudnya adalah sekumpulan perintah yang disimpan dalam file, maka perangkat lunak ini disebut sebagai sebuah program. Ketika program ini dijalankan atau perangkat lunaknya running, maka pada saat itu perangkat lunaknya disebut sebagai proses. Jadi bisa dikatakan program itu adalah perangkat lunak yang diam. Sementara proses merupakan perangkat lunak yang aktif bekerja. Maka di sini program tidak memerlukan interaksi karena dia diam. Dan proseslah yang memerlukan interaksi karena dia aktif bekerja. Gitu ya. Jadi interaksi perangkat lunak maka bisa kita katakan sebagai interaksi proses dalam komputer. Pada proses akan ada yang namanya siklus instruksi, yaitu siklus bagaimana proses itu terjadi atau running. Mulai dari pengambilan instruksi di memori atau yang dikenal dengan istilah fase fetch, lalu dilanjutkan dengan instruksi tadi di decode ya, ke dalam proses komputasi, lalu setelah di decode kemudian dieksekusi komputasinya. Setelah selesai, hasilnya akan mendapatkan hasilnya bisa disimpan di memori atau dilanjutkan ke instruksi berikutnya, namun instruksi berikutnya harus diambil dulu atau di-patch dulu dari memori. Begitu seterusnya. Ya, demikian seterusnya berulang sampai kumpulan-kumpulan instruksi itu habis. Nah, kalau kumpulan instruksinya sudah habis, sudah selesai dikerjakan semua, maka bisa kita katakan prosesnya berhenti atau perangkat lunaknya selesai. Nah, ketika running inilah, ketika salah satu siklus ini terjadi, maka pada siklus tertentu atau pada suatu siklus itu akan ada kemungkinan memerlukan interaksi atau layanan dari komponen lain, entah itu sistem operasi maupun perangkat keras atau perangkat I/O. Nah, seperti kita ketahui bahwa semua proses di komputer dikelola oleh sistem operasi. Pada sistem operasi multitasking, setiap operasi akan diberikan alokasi waktu running tertentu secara bergantian. Ada yang lebih kita kenal sebagai penjadwalan atau penjadwalan proses tepat. Nah, ketika pada fase tertentu, ketika sebuah proses perlu interaksi dengan perangkat, baik itu perangkat I/O maupun perangkat internal dari sistem unit, maka proses tersebut dilayani oleh sistem operasi. Jadi proses merequest ke sistem operasi, lalu sistem operasi akan memanggil proses I/O dan mengatur bagaimana cara kerja proses I/O. Lalu proses I/O itu running, memproses kebutuhannya, setelah selesai, kemudian nanti memberikan interrupt ke sistem operasi melanjutkan untuk
ke proses yang membutuhkan tadi. Jadi seperti itu interaksinya antara proses dari sebuah aplikasi dengan proses dari driver I/O yang dijembatani oleh sistem operasi atau dikelola oleh sistem operasi. Jadi secara lebih ke dalam lagi, demikianlah proses yang terjadi ketika sebuah aplikasi berinteraksi dengan sistem operasi dan hardware. Sampai di sini bisa kita simpulkan sementara bahwa interaksi pengguna dengan sistem komputer lengkap dengan softwarenya melalui sistem input dan output. Pengguna yang menggunakan sebuah aplikasi mengisikan data dengan diketik di keyboard atau lewat diketik di keyboard, klik mouse dan sebagainya. Apa yang kita ketik di keyboard ditangkap oleh kendali I/O keyboard, ya, driver keyboard, lalu dikelola oleh sistem operasi setiap yang kita ketikkan dan diteruskan ke aplikasi, menjadilah masukan bagi aplikasi. Demikian juga ketika main game, aplikasi yang memproses data grafis diserahkan ke sistem operasi yang diteruskan ke perangkat kendali komponen grafis. Lalu komponen grafis ini melakukan kalkulasi dan komputasi grafis dan selanjutnya menampilkan di layar monitor. Demikian juga ketika pengguna komputer adalah perangkat lain, seperti mesin yang mempunyai aktuator maupun peralatan-peralatan elektronik yang menggunakan switching. Jadi, kalau kita ringkas, interaksi pengguna dengan aplikasi atau software komputer, maka interaksinya melewati input-output dan dijembatani oleh sistem operasi. Nah, bagaimana manusia sebagai pengguna berinteraksi dengan sistem komputer? Bidang yang membahas bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dikenal dengan bidang human-computer interaction. Namun pada sesi ini kita tidak membahas lebih jauh tentang apa itu human-computer interaction. Dalam human-computer interaction itu ada bagian yang disebut dengan user interface. Nah, itulah yang akan kita bahas kali ini. Ya. Jadi kali ini kita hanya akan membahas atau melihat sisi user interface saja, yaitu aspek antarmuka bagaimana cara manusia menggunakan komputer. Dalam user interface itu ada 5 jenis user interface. Ada juga yang hanya membagi menjadi 3 gitu ya, tapi yang paling lengkap itu ada 5 jenis user interface, yaitu command line interface, menu driven interface, graphical user interface, form based interface, dan natural language interface. Yang pertama adalah command line interface. Command line interface adalah antarmuka komputer di mana pengguna harus mengetikkan perintah-perintah yang sudah diatur daftar perintahnya, juga beserta tata susunannya. Jenis antarmuka ini cenderung sulit dikuasai, tetapi antarmuka ini sangat-sangat powerful. Sulit dikuasai karena banyak yang harus diingat, baik itu daftar perintahnya maupun susunan atau sintak atau format perintahnya. Powerful karena perintah-perintah yang itu bisa sangat spesifik dan presisi. Bahkan bisa berinteraksi langsung dengan sistem operasi. Ya, jadi jarak interaksinya itu sangat-sangat pendek. Contoh interface ini bisa kita temukan di sistem operasi DOS, atau di sistem operasi modern juga umumnya masih ada di bagian konsol atau bagian terminal, baik itu di Windows, Linux, maupun sistem operasi yang lain. Atau kalau kita membuat program menggunakan C,
C++, Pascal, Python begitu. Nah, umumnya secara basic itu kita akan menggunakan user interface berupa command line. Yang kedua adalah jenis antarmuka menu driven. Merupakan antarmuka di mana pengguna diberikan pilihan-pilihan secara terpandu. Jadi ada opsi pilihan-pilihan dan ada panduannya. Contoh antarmuka jenis ini bisa kita temukan di mesin ATM atau anjungan tunai mandiri. Ya. Jadi ketika kita mau mengecek saldo, mau mengambil uang, itu ada pilihan-pilihan menu yang kita tinggal pilih-pilih saja menunya. Ya. Kalau di komputer biasa, jenis antarmuka ini bisa kita jumpai di pengaturan BIOS. Jenis antarmuka ini mudah digunakan, namun kurang fleksibel dan biasanya fasilitasnya terbatas atau pilihannya terbatas. Yang ketiga adalah antarmuka grafis, ya, atau graphical user interface. Antarmuka grafis merupakan antarmuka yang paling kompleks. Terdapat pilihan interaksi yang menyerupai menu driven, namun pilihan menunya lebih bebas untuk dipilih. Pilihan menunya lebih banyak dan lebih kompleks. Di samping menu driven juga menerima interaksi yang diketik seperti command line, maupun interaksi yang tidak diketik atau non-ketik seperti klik, drag, drop, touch, pitch, swipe, dan lain sebagainya. Antarmuka jenis ini paling mudah dipelajari karena bersifat paling intuitif bagi pengguna. Dengan disertai gambar, simbol yang warna-warni mempermudah pengguna mengingat sekumpulan-sekumpulan perintah. Antarmuka ini juga antarmuka paling umum dan dominan saat ini. Contoh antarmuka grafis bisa kita jumpai hampir di semua sistem operasi modern, baik itu sistem operasi untuk komputer desktop maupun sistem operasi mobile. Yang keempat adalah antarmuka form based. Merupakan antarmuka berupa isian. Dalam hal ini, pengguna harus mengisikan atau memilih berdasarkan tempat dan label terkait. Antarmuka ini mirip command line, namun lebih mudah karena ada panduannya, di mana pengguna bisa mengisikan data sesuai dengan panduannya yang berupa label maupun berupa petunjuk. Di sini harus diketik apa, di bagian ini harus dipilih apa. Contoh antarmuka ini ada pada aplikasi-aplikasi pengisian data atau borang, baik itu borang di desktop maupun borang di web. Dan yang terakhir adalah antarmuka natural language. Merupakan antarmuka yang berbasiskan AI atau kecerdasan buatan. Merupakan antarmuka yang menerima interaksi tidak terstruktur. Kalau command line itu menerima perintah terstruktur, bahkan sangat kaku, nah antarmuka natural language ini menerima interaksi tidak terstruktur dari pengguna. Pengguna bisa mengirimkan perintah dalam bahasa tulis maupun bahasa lisan dengan susunan yang tidak terstruktur. Antarmuka ini merupakan antarmuka tingkat lanjut, ya, yang saat ini sudah mulai banyak digunakan. Contoh antarmuka ini bisa kita jumpai di aplikasi Siri dari Apple atau Google Assistant dari Google, ya. Kalau di Android kita bisa menggunakan Google Assistant. Dan juga beberapa aplikasi-aplikasi chatbot seperti di toko online itu ada beberapa aplikasi chatbot. Di layanan customer itu juga ada biasanya aplikasi chatbot. Anda mungkin pernah mencoba ngobrol dengan Siri ataupun Google Assistant. Ya, itulah antarmuka yang berbasiskan
NLP. Nah, bagaimana tren interaksi dengan komputer ke depan? Di film Iron Man, kita melihat bagaimana si Tony menggunakan komputer lewat Jarvis. Jarvis ini memposisikan dirinya sebagai penghubung atau antarmuka antara si Tony dengan superkomputernya yang ada di lab. Apakah ke depan sistem seperti Jarvis itu bisa diwujudkan dalam dunia nyata? Bisa saja. Sedikit banyak kita sudah bisa memberikan perintah-perintah yang cukup kompleks ke digital assistant. Seperti perintah untuk memainkan musik tertentu, mengatur jadwal. Ya. Jadi ke depan bukan tidak mungkin sistem seperti Jarvis bisa kita wujudkan dalam dunia nyata. Baiklah, demikian presentasi materi interaksi komputer kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak video ini dan sampai jumpa.